Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan topik materi berikutnya, yaitu tentang teorema sumbu sejajar. Ini merupakan salah satu bagian dari konsep momen inersia benda tegar di bagian ketiga. Sebelumnya tentu kalian sudah menyimak beberapa tabel di buku mengenai gambar-gambar dari benda tegar ketika kita ingin menentukan momen inersia. Nah, dari masing-masing gambar ini, ketika kita ingin menentukan momen inersia dari benda tegar, kita menentukan poros putarnya semua berada di pusat massa. Pusat massa itu berada di tengah-tengah benda. Nah, tabel ini harus dihafalkan ya. Selanjutnya, misalkan saja kita sudah menentukan momen inersia suatu benda, misalnya saja bola tipis berongga. Nah, momen inersianya adalah 2/3 mr kuadrat. Ini posisinya berada pada pusat massa. Namun, ketika sumbu putarnya digeser berada di tepi dari bola tipis berongga, maka momen inersianya tidak lagi sebesar 2/3 mr kuadrat. Lalu bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya yaitu kita menggunakan yang namanya teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar persamaannya adalah I sama dengan I pusat massa ditambah MD kuadrat, di mana I adalah momen inersia, I pusat massa adalah momen inersia dalam pusat massa benda, kemudian ditambah dengan M itu adalah massa benda, dan D kuadrat ini adalah jarak antara sumbu sejajar dengan sumbu pusat massa. Nah, jarak antar sumbu sejajar inilah di mana posisi sumbu putarnya berpindah tidak lagi pada pusat massa benda. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama, yaitu momen inersia bola berongga yang porosnya berada di pusat massa adalah 2/3 mr kuadrat. Jika sumbu putar berubah menjadi di tepi bola seperti pada gambar, maka tentukan momen inersia bola tersebut. Jadi seperti ini gambarnya, kemudian kita ambil pusat massanya di tengah-tengah. Awalnya momen inersianya berada di tengah-tengah. Kemudian sumbu putarnya digeser berada di tepi dari bola berongga, sehingga ketika kita ingin menentukan pusat massa yang baru, maka kita tulis dulu yang diketahui adalah I pusat massanya sama dengan 2/3 mr kuadrat. Yang ditanya adalah inersia yang terbaru. Kemudian menjawabnya kita menggunakan rumus teorema sumbu sejajar. I sama dengan I pusat massa ditambah MD kuadrat. D ini adalah jarak dari sumbu sejajar yang terbaru terhadap pusat massa, yang mana sejauh R. Maka tinggal kita masukkan saja, I pusat massanya adalah 2/3 mr kuadrat ditambah MD kuadrat. M-nya ini kita samakan saja, jadi dengan M kecil, D-nya tadi adalah jarak dari sumbu yang terbaru terhadap pusat massa sebesar R, maka kita kuadratkan sehingga I sama dengan 2/3 mr kuadrat ditambah kita sama dengankan penyebutnya ya, jadi mr kuadrat tadi kita samakan menjadi 3/3 mr kuadrat, maka hasil totalnya adalah 5/3 mr kuadrat. Kesimpulannya, jadi hasil momen inersia di tepi bola berongga adalah 5/3 mr kuadrat. Contoh soal yang kedua, sebuah batang silinder yang memiliki massa M dan panjangnya L diputar melalui sumbu pusat massa. Inersia batang silinder di pusat massa adalah 1/12 ml kuadrat. Jika sumbu putar diubah ke 1/4 L dari titik tepi, maka tentukan inersia akhir dari batang silinder tersebut. Jadi awalnya batang silindernya pusat massanya berada di tengah-tengah, kemudian diambil satu garis dari tepi di mana letak sumbu putar yang terbaru adalah 1/4
L dari tepi. Nah, caranya sama seperti sebelumnya. I pusat massa untuk silinder, batang silinder adalah 1/12 ml kuadrat, dengan diketahui D-nya sebesar 1/4 L. Kemudian kita gunakan persamaan inersia pusat massa ditambah dengan MD kuadrat. Sehingga I pusat massanya adalah 1/12 ml kuadrat ditambah MD kuadrat. D-nya kita masukkan bahwa D ini jarak dari sumbu putaran terbaru ke pusat massa, yaitu sebesar 1/4 L kuadrat. Sehingga kita sama dengankan penyebutnya, kemudian menghasilkan 7/48 ml kuadrat. Oke, untuk materi berikutnya, kita akan bahas mengenai hubungan torsi dengan momen inersia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.